Operasi pencarian di Bulu Saraung segera ditutup, 9 kantong jenazah ditemukan. Tim SAR gabungan mencatat hingga hari ke-6 operasi pencarian, total 9 kantong jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 telah dievakuasi dari kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari 9 kantong tersebut, 2 kantong berisi jenazah utuh. Sementara 7 kantong lainnya berisi bagian tubuh korban, body part. Seluruh temuan diperoleh selama operasi pencarian hingga Kamis, 22 Januari 2026. Total korban dalam kecelakaan pesawat tersebut berjumlah 10 orang. Hingga kini, 2 jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Keduanya yakni Florencia Lolita Wibisono alias Olen, pramugari pesawat ATR 42500, serta Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Jenazah Florencia dijemput kakaknya, Felix, bersama keluarga, sementara jenazah Deden dijemput langsung oleh sang istri, Vera. Kedua jenazah telah diberangkatkan ke Jakarta sejak Rabu, 21 Januari 2026. Jenazah korban ditemukan di lokasi yang berada sekitar 200 hingga 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Penemuan dilakukan secara bertahap di titik-titik berdekatan dengan kondisi medan yang terjal, berbatu, dan sulit dijangkau, sehingga proses evakuasi memerlukan kehati-hatian tinggi. Pada hari ke-6 pencarian, sebanyak 1078 personel gabungan diterjunkan. Operasi dimulai sejak pukul 7 WITA. Batas operasi SAR. Sesuai Peraturan Kepala Basarnas Nomor 2 Tahun 2025, Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, dilaksanakan selama 7 hari sejak misi dimulai. Ketentuan ini merupakan standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Selama masa operasi, efektivitas pencarian terus dievaluasi melalui debriefing rutin. Jika peluang menemukan korban hidup masih dinilai tinggi, operasi SAR dapat diperpanjang hingga 7 hari tambahan. Basarnas juga menetapkan batas waktu reaksi, yakni setiap unit SAR wajib bergerak maksimal 25 menit setelah menerima informasi valid, guna meningkatkan peluang keselamatan korban. Jika seluruh tahapan pencarian telah dilaksanakan dan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, operasi SAR dapat diakhiri secara resmi oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan operasi SAR ini mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Kepala Basarnas Nomor PK 15 Tahun 2016, serta Standar Operasional Prosedur, SOP, Operasi SAR Basarnas. Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangunawoko, membenarkan bahwa batas waktu pencarian korban kecelakaan pesawat sesuai prosedur adalah 7 hari. Secara prosedural biasanya 7 hari. Namun bagi kami di TNI, pelaksanaannya tetap bergantung pada perintah pimpinan, ujar Bangunawoko di Postmortem Dokes Polda Sulsel. Ia menegaskan pihaknya tetap optimistis sisa korban dapat segera ditemukan, meskipun pencarian dihadapkan pada cuaca buruk dan medan ekstrim. Melihat korban yang sudah ditemukan, kami optimistis korban lainnya juga dapat ditemukan, sehingga tidak menyulitkan pencarian, katanya. Evakuasi lewat udara. Pada Kamis ini, 6 kantong jenazah direncanakan dievakuasi menggunakan helikopter untuk mempercepat pemindahan ke posko SAR. Kepala Basarnas RI, Muhammad Syafi'i, menyampaikan hingga hari ini telah ditemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia serta 9 kantong jenazah berisi bagian tubuh. Apakah 9 kantong ini mewakili 9 orang atau tidak? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh tim DVI setelah proses identifikasi selesai, jelas Syafi'i. Ia menambahkan, operasi SAR kini memasuki hari ke-7 dan dukungan operasi modifikasi cuaca sejak hari ke-5 sangat membantu kelancaran pencarian. Modifikasi cuaca mampu menurunkan sekitar 30% potensi cuaca buruk. Sejak pagi helikopter sudah bisa diterbangkan dan tim darat bergerak lebih optimal, ujarnya. Syafi'i menegaskan bahwa prioritas utama operasi SAR tetap pencarian korban. Selama masih ada korban yang belum ditemukan, itu menjadi fokus utama kami. Kami juga masih berharap adanya mukjizat, katanya. Basarnas terus mengerahkan personel dengan kualifikasi khusus sesuai medan berat di lokasi kejadian. Evakuasi dilakukan melalui jalur udara jika cuaca memungkinkan, atau jalur darat jika kondisi tidak mendukung. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat. Ini adalah musibah dan kesedihan bagi kita semua, pungkas Syafi'i. Tim SAR kembali temukan bagian tubuh korban ATR 42500, korban bertambah 3 orang.
Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam operasi pencarian kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu, 21 Januari 2026. Korban ditemukan sekitar pukul 12.30 WITA, sehingga total korban telah ditemukan hingga hari ini berjumlah 3 orang. Kepala Basarnas RI, Muhammad Syafi'i, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan identitas maupun jenis kelamin korban terbaru tersebut. Kami belum bisa memastikan karena informasi yang saya terima lebih condong berupa body part, katanya di kantor Basarnas Makassar, sore tadi. Ia menjelaskan, korban ditemukan di area jurang dengan medan sangat terjal, menjadi tantangan utama dalam proses pencarian dan evakuasi. Hampir seluruh pelaksanaan operasi ini berada di tebing dan jurang. Medannya memang sangat menyulitkan pergerakan tim SAR gabungan, ujarnya. Syafi'i menambahkan, detail lengkap terkait temuan korban akan disampaikan setelah data terkumpul secara menyeluruh. Untuk detailnya nanti akan kami sampaikan melalui press release setelah datanya lebih lengkap, jelasnya. Saat ini, jenazah korban masih dalam proses evakuasi. Tim SAR berupaya menggeser korban ke titik evakuasi yang sebelumnya digunakan untuk mengevakuasi korban pertama, karena dinilai paling cepat dan aman. Kami harapkan bisa digeser ke titik evakuasi pagi tadi. Mudah-mudahan besok pagi sudah bisa, imbuhnya. Proses evakuasi, lanjut Syafi'i, diprioritaskan melalui jalur udara. Basarnas telah menyiagakan sejumlah pesawat untuk mempercepat pemindahan korban maupun bagian pesawat yang memungkinkan dievakuasi dengan transportasi udara. Secara prioritas kami sudah memastikan pesawat-pesawat standby untuk evakuasi, baik korban maupun body part pesawat, katanya. Untuk lokasi akhir evakuasi, Basarnas merencanakan seluruh korban akan dibawa ke wilayah Kabupaten Maros. Rencananya sih begitu, tutup Syafi'i. Pencarian 8 korban dan black box pesawat ATR 42500 dikebut. Operasi pencarian 8 korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pangkep, Sulawesi Selatan, Sulsel, dikebut tim SAR dan TNI Polri. Pesawat ATR 42500 PKTHT hilang kontak, Sabtu, 17 Januari 2026. Penemuan serpihan pesawat ATR 42500 pertama kali ditemukan di kawasan Gunung Bulu Saraung, pada koordinat 045548, Lintang Selatan 1194452, Bujur Timur, Sabtu siang. Selain korban, pencarian juga difokuskan pada bagian penting pesawat, khususnya ekor pesawat dan black box. Black box atau kotak hitam pesawat adalah perangkat vital berisi Flight Data Recorder, FDR, dan Cockpit Voice Recorder, CVR, yang merekam data teknis dan percakapan kokpit untuk investigasi kecelakaan. Meski disebut kotak hitam, warnanya justru oranye terang agar mudah ditemukan, dirancang tahan banting dan suhu ekstrim. Fungsinya kotak hitam merekam semua parameter penerbangan, kecepatan, ketinggian, bahan bakar, dan dialog pilot, menjadi saksi bisu untuk analisis penyebab kecelakaan demi meningkatkan keselamatan penerbangan di masa DEP. Panglima Kodam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangunawoko mengungkapkan, sejauh ini, tim gabungan masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Kita masih berharap tim ke-6 yang saat ini mencari ekor pesawat itu bisa menemukan hasil, ujar Bangunawoko saat ditemui di Posmortem Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Makassar, Selasa, 20 Januari 2026, malam.